Mari sama-sama saya undang semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai, bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Katakan rohmu membebaskan. Rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang semangat buat Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. boleh berikan tepuk tanganmu di atas kepalamu. Haleluya. Kami mau puji namamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. sama-sama katakan, Senada dengan surga. haleluya. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali, kita akan menyembah Tuhan.
pada siang hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mengangkat tangan kanan kami. Tanda kami menyembah Engkau dan tanda kami berserah kepada Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah Allahku, perlindunganku. Kaulah Tuhan, pengharapanku. Kaulah Allahku, pembelaku, yang mendengar seruan hatiku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku tinggikan namamu. Kau Allah, hadir dalam hidupku, nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan atas tempat ini Yesus, atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kaulah Allahku, perlindunganku. Kaulah Tuhan, pengharapanku. Kaulah Allahku, pembelaku, yang mendengar seruan hatiku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku tinggikan namamu.
Tuhan masih ada mujizat untuk kami. Kami percaya Tuhan masih bekerja dengan kuat dalam hidup kami. Tuhan, Engkau masih menyertai kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami ragu, kami khawatir akan penghidupan kami. Tapi hari ini kami mau berubah ya Tuhan. Saat kami beribadah, saat kami datang ke hadirat-Mu, saat kami menghentikan semua kegiatan kami untuk mencari hadirat Allah, kami percaya Tuhan melakukan perubahan dalam hidup kami. Tuhan berikan jaminan yang baru buat kami. Tuhan gantikan pengharapan kami dengan pengharapan yang kuat. Sekalipun dunia sedang goncang, Tuhan buat kami tetap tinggal diam, tetap tinggal tenang. Ampuni kami, dan biar hari ini kami belajar sesuatu yang baru, sehingga Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau laksanakan rencana-Mu yang lebih besar lagi. Pimpinan-Mu Engkau nyatakan lebih dahsyat lagi atas hidup kami. Mengucap syukur untuk ibadah hybrid kami pada hari ini. Kami mengucap syukur, anugerah-Mu besar. Gereja Tuhan Kau sedang bawa masuk ke dimensi yang baru. Kami percaya berkat-Nya baru, penyertaan Tuhan baru. Kami percaya Engkau tidak akan pernah mengerjakan hal yang sama di tahun ini untuk IHK Church tempat ini. Bahkan keluarga hamba-Mu, Bapak Pastor Paulus Eko Dianto dengan Ibu Marsha sebagai hamba-Mu, bahkan untuk Pastor Fendi dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani beserta seluruh gembala satelit dan cabang, Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup mereka. Biar gereja-Mu ini menuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar gereja ini menjadi kesukaan-Mu. Hadirat Allah ada di tempat ini. Bahkan memenangkan, jadi kebanggaan nama-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk pimpinan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa duduk diam, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan mengubah hati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita semua katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu shalom. Shalom. Oh luar biasa. Bapak Ibu selamat hari Minggu untuk kita semua yang sedang beribadah, baik onsite maupun di rumah. Dan tentunya untuk kita semua yang sedang mencari hadirat Tuhan bersama-sama. Hari ini kita perlu bersyukur untuk perlindungan dan pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir ya dari bulan Oktober. Saya pun berterima kasih buat gereja Tuhan yang sudah berkenan meminjamkan mimbarnya untuk saya pinjam mengabarkan kabar baik. Bapak Ibu kita perlu bersyukur dan mari hari ini di hari perhentian di Bait yang Kudus ini mari kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, apalagi kita dalam kerangka besar tahun yang memasuki tahun yang ke-13 ini kita sedang belajar tentang transformation atau transformasi. Mari kita belajar sebagai keluarga besar IHK Church, mari apa yang Tuhan mau untuk diubahkan dalam kehidupan kita supaya kita jangan sekedar mengulang tahun saja, tapi kita juga mengalami tahun yang baru dan tahun yang luar biasa. Ya, mari belajar bersama-sama. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-9, Bapak Ibu. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama dengan ayat yang ke-7. Nah, episode dalam kisah Yesus ini panjang, Bapak Ibu. Panjang, jelimet, penuh pro dan kontra. Tapi mari kita melihat sampai ayat 7 saja. Apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata begini, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku.
selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang. Selama ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu. Membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita hidup. Kita sedang merangkai kehidupan kita. Kita sedang berusaha menciptakan cerita kehidupan, story of life. Abraham Lincoln menitipkan pesan, Abraham Lincoln berkata bahwa the best way to predict your future is to create it. Dalam rangka kita sedang merangkai cerita kehidupan kita, Abraham Lincoln berkata bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depanmu adalah dengan menciptakannya. Bapak Ibu, dari sini, mari di awal dari sharing firman Tuhan ini kita mesti sadar bahwa kehidupan itu diciptakan Bapak Ibu. Bukan diwariskan. Saya punya anak. Saya berharap anak saya menciptakan masa depannya, bukan masa depan yang saya siapkan buat dia. Karena apa? Masa depan dia berbeda dengan masa depan saya. Nah, tapi seringkali kita berharap masa depan itu diwariskan sehingga kita nggak mau capek. Ya Pak, iya. Di sini nggak ada yang ngaku. Oh iya loh Bapak Ibu, banyak orang bilang kalau bisa gampang kenapa masih susah Pak? Di dunia ini gak ada yang gampang Pak Bu. Semua perlu perjuangan, setuju gak? Ngomong aja saya masih perlu perjuangan Pak Gembala. Hidung saya itu kayak knalpot trailer Pak. Ditutup begini, balik, susah. Tapi perlu gak untuk sehat? Perlu. Gak ada yang mudah Bapak Ibu, makanya masa depan itu bukan diwariskan tapi masih terlalu banyak orang Kristen yang hidup di dalam mentalitas, di dalam bentuk iman yang menunggu segala sesuatu itu diwariskan oleh Tuhan, Tuhan berikan. No, Tuhan bilang kalau kamu gak kerja, kamu gak makan. Kita diminta untuk Tuhan untuk apa? Bekerja keras. Harus meraih sesuatu. Kita harus memenangkan sesuatu. Makanya Paulus bilang bahwa semuanya itu adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita harus menang atas semua. Baru kita ngerti Bapak Ibu, mengapa banyak orang kecewa, tidak sedikit orang yang dikalahkan oleh keadaan. Karena apa? Mereka menunggu untuk dilimpahkan berkat. Tidak ada nilai juang untuk apa? Mencapai semua yang dicita-citakan. Semua punya cita-cita besar, semua punya keinginan besar. Tetapi semua jadi kecewa. Kenapa kan? Gak ada nilai perjuangannya. Nilai perjuangan. Satu kalimat baik bilang begini, you are what you are today because of decision and choices that you made yesterday. Kamu jadi dirimu hari ini itu karena keputusan dan pilihan yang kamu ambil kemarin. Lalu pilihannya itu pilihan siapa? Saya jadi gemuk bukan karena Pak Surven, kan? Karena saya jadi bertambah ukurannya bukan karena Bu Marcel, kan? Karena pilihan dan keputusan yang saya ambil. Ayolah Bapak Ibu, mari kita kembali sadar bahwa kehidupan kita itu adalah rangkaian keputusan demi keputusan. Kenapa saya memilih baju hem warna biru navy? Kenapa saya nggak pakai jas? Kenapa Pak Paulus saya kok pakai jas? Kenapa kok Pak
pendi pakai batik. Kenapa? Itu adalah sebuah rangkaian ini adalah keputusan dan kita ambil setiap hari. Nah, kembali kepada kisah yang kita baca Bapak Ibu. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga bilang begini, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, di saat banyak orang, dan inilah kenyataan ya, banyak orang sedang mencari pembenaran atas kemalangan yang dialaminya. Banyak orang itu cari apa ya? Cari pembenaran, cari excuse, cari alasan untuk setiap hal yang dialami. Makanya dia nanya, murid-murid nanya, salahnya siapa? Karena orang itu suka nyari kesalahan. Ini ya buta karena salahnya siapa? Tuhan dengan jelas menjawab, itu bukan kesalahan apa dan siapa. Hari ini Bapak Ibu, tengah-tengah semua goncangan ya, pandemi global, keuangan yang carut marut, jangan kita mencari alasan untuk setiap kegagalan, untuk setiap pencapaian yang gak terjadi, bahkan untuk setiap kemalangan yang ada. Kita jangan mencari alasan. Kita belajar dari sini. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang yang beriman, kita gak bisa menyalahkan apa dan siapa. Yang perlu kita salahkan siapa? Diri kita. Bahkan kita harus percaya bahwa semua hal dalam kehidupan kita itu adalah hal yang baik. Satu kalimat bagus bilang begini, through the eyes of gratitude. Nah, ada di slide. Through the eyes of gratitude, everything is a miracle. Melalui mata dari pengucapan syukur, semuanya itu mujizat, Bapak. Dalam kehidupan kita nggak ada hal yang buruk. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun, kita nggak bisa menyalahkan apapun. Karena di mata pengucapan syukur akhirnya semua adalah mujizat. Masih percayakah kita Bapak Ibu bahwa apapun yang kita alami hari ini itu mujizat dari Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa apa yang sedang kita alami itu rencana Tuhan? Oh, jangan berkata bahwa Pak, saya lagi malang, saya lagi susah. Kamu nggak pernah tahu rencana Tuhan. Because through the eyes of gratitude, everything. Lalu apa yang Tuhan mau? Di tahun ini apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Di ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Bapak Ibu maunya gini. Rupanya dalam kehidupan kita di saat kita beriman, kita bilang kita orang percaya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Di ayat yang keempat kita baru sadar bahwa Tuhan mau kita untuk produktif namanya. Tuhan mau kita untuk produktif, bahkan di saat sesuatu nggak mungkin, kita harus tetap produktif. Jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang kalah oleh keadaan. Karena dikatakan begini, selama masih ada siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat, sekalipun nggak ada kemungkinan untuk bisa bekerja sekalipun. Keadaan itu serba tidak mungkin. Tuhan mau kita produktif. Persoalannya, bisa nggak iman kita produktif? Pak, Bu, orang ini buta. Bapak Ibu jangankan buta, pemusik matamu kelilipan aja pusing tuh. Lagi main mata kelilipan, pusing nggak bro? Mana nguceknya? Kebayang nggak? Gak usah buta. Lagi naik motor, datang lewat kena mata, pusing nggak? Pas tuh. Di saat sesuatu nggak mungkin, Tuhan mau kita produktif.
Saya mendengar banyak hal yang diimpikan oleh gereja ini, oleh gereja kita. Besar. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Amin. Pak Gembala, kecil buat Tuhan. Jangan main M. T. Tuhan masih. Jadi jangan mengkotakkan. Nah, kita belajar. Karena saya percaya begini. Tuhan yang kasih jaminan, amin. Tuhan yang kasih jaminan, karena dia bilang begini. Kita harus. Gereja ini harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Carlton harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Inyo harus mengerjakan pekerjaan. Pastor Fendi harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Berarti gak ada negosiasi. Harus. Lalu waktu segala sesuatu serba tidak mungkin, maka kerangka besarnya apa? Tetap harus. Berarti yang ngasih jaminan siapa? Terus ini lebih kuat dari bank garanti. Kita kalau di bisnis ada namanya bank garanti. Mau bikin proyek harus bank garanti. Harus ada garansi bank. Ini lebih kuat dari bank garansi. Kenapa? Karena yang menjamin Tuhan sendiri. Berarti kita harus yakin. Dan kita harus memiliki iman yang produktif. Itu yang Tuhan mau. Di tahun ke-13 ini marilah kita tunjukkan pada dunia bahwa kita warga gereja IHK kita punya iman yang produktif. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus terjadi dalam. Jangan takut dengan keadaan, jangan takut dengan kondisi yang serba tidak mungkin. Ada satu kalimat bagus bilang begini. The devil knows your name, but calls you by your sin. God knows your sin, but calls you by your name. Jangan khawatir. Tuhan gak pernah persoalkan kehidupan kita. Kalau kita mau tunduk kepada Dia, Dia gak akan ingat dosa kita. Dia panggil kita, nama kita. Beda dengan iblis. Dan tuntut kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa hal yang tidak mungkin yang sedang ada dalam hidup? Aduh Pak, saya baru nikah, susah kayaknya Pak punya rumah. Aduh Pak, saya baru mulai merintis usaha. Saya rasa lama Pak baru break even. Aduh Pak, saya masih jadi pegawai. Susah Pak, punya usaha sendiri. Dalam kondisi nggak mungkin. Jangan biarkan kehidupan kita ditekan oleh kondisi. Karena yang jamin itu siapa namanya? Lalu apa yang kita perlu tambahkan dalam hidup kita supaya iman kita itu kan ada, tapi nggak produktif selama ini. Bagaimana supaya iman yang ada itu nggak cuma sekedar ada, tapi produktif? Nah, yang pertama kita perlu atmosfer yang iman kita perlu atmosfer. Kalau Bapak Ibu hari ini mau punya iman yang produktif, taruhlah imanmu di atas dasar yang benar. Firman Tuhan bilang, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Bapak Ibu sadar nggak kita ini orang sederhana? Ya, semahal-mahalnya mobilmu, ya, setinggi apapun pangkatmu, kita itu manusia. As simple as that. Makanya kita bisa hidup dengan baik, punya iman juga produktif itu. Jangan dengan memperhatikan hal-hal yang besar. Kalau mau imanmu jadi iman yang produktif itu jangan sekedar ngelihat hal-hal besar. Oh, saya mau punya perusahaan besar. Lalu engkau hanya perhatikan itu saja. Jangan hanya
kita mau punya sesuatu yang besar, lalu kita fokusnya hanya hal-hal yang besar. Kalau kita mau punya iman, kita perhatikan hal kecil. Orang pikir, saya mau ke Surabaya besok. Enak dong, mobil saya Mercedes loh. Lalu engkau nggak perhatikan hidupmu. Begitu kau masuk Mercedesmu, kakimu kena lubang, copot. Jadi nggak masuk Mercedesmu. Saya baru beli Hyundai Palisade baru. Lalu malamnya sebelum kau naik mobil barumu itu, makan soto yang nggak seger, sakit perut. Jadi nggak masuk mobil baru. Besok mau deal, besok Pak saya deal 500 triliun Pak. Keren Pak, habis ini tenang. Mau saya berikan buat Anda. Tahu jemput kanteng yang semalam-malam. Gak bisa ke kantor. Gagal nggak? Jangan memperhatikan hal-hal yang besar saja. Jangan fokusnya hal-hal yang besar. Saya mau ini, mau itu, mau ini. Pak, Bu, kalau soal minta, kalau soal mau, gampang. Semua orang juga mau. Saya punya ponakan umur 6 tahun, maunya banyak. Kasih remote kontrol kecil buat ulang tahun, dia minta remote yang besar. Saya beliin yang besar, dia minta helikopter, kan kurang asem. Karena kalau persoalan minta, mau itu bisa gampang, semua orang banyak maunya. Tapi maukah kita memperhatikan hal-hal yang seperti apa tadi? Ikan itu nggak bisa hidup tanpa air, betul? Dia kan nggak pernah minta, saya tolong minta air heksagonal. Harus ada oksigennya, kalau bisa tambahin oksigen. Itu kalau bisa nanti batunya harus organik ya. Diambil dari pantai selatan. Kan nggak ada dia minta begitu. Yang penting apa? Atmosfernya benar saja. Jadi jangan kita sibuk memperhatikan hal yang besar. Iman yang produktif itu justru memperhatikan hal-hal yang basic dan fundamental. Buat apa kita usaha besar kalau keluarga nggak harmonis? Buat apa anak-anak kita lulusan Amerika, Australia, Arabia, sampai kemana-mana tapi akhlaknya nggak bagus? Buat apa mobilmu mewah, banyak-banyak, tapi engkau sakit dan nggak bisa kemana? Justru marilah kita hari ini pastikan bahwa iman kita itu iman yang, makanya Tuhan, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti apa? Kita harus tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu. Atmosfer kita itu orang percaya, atmosfer kita Tuhan. Atmosfer kita itu surga. Jadi jangan hidup melenceng dari itu. Air, kan kau keluarkan dari air, yang rugi siapa? Airnya. Nah, yang rugi ikannya. Dalam hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan itu atmosfer. Makanya dia bilang, akulah terang dunia. Orang kalau gelap bisa kerja nggak Bapak Ibu? Enggak, orang kalau gelap itu kerja. Makanya Tuhan bilang, akulah terang. Itu menggambarkan sumber kehidupan. Terang itu menggambarkan waktu di mana kita. Terang itu mengambangkan waktu di mana kita sedang mau bekerja. Makanya kita harus gantungkan hidup kita pada sumber terang. Yang kedua, iman yang produktif itu apa? Iman yang menggunakan metode-metode baru. Makanya
Makanya Pak Gembala itu bolak-balik inovasi supaya apa? Kita itu hidup dalam inovasi. Kerja itu jangan, beriman itu jangan dengan cara yang lama. Setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, ngaduk-ngaduk ludahnya dengan tanah, lalu ngoleskan ke mata orang tadi. Tuhan aja tuh nggak menggunakan cara yang biasa, nggak umum. Dia gunakan cara yang baru. Bapak Ibu di zaman now ini, jangan hidup lagi dengan cara yang sama. Jangan hidup lagi dengan kejayaan masa lalu. Oh dulu saya begini, dulu saya begono. Beda Pak. Zaman dulu ngopi itu cuma di serbuk, kopi, aduk-aduk selesai. Ada gambarnya nih. Kalau minum kopi sekarang alatnya banyak. 10 tahun yang lalu itu gak ada alat-alat kayak gitu. Kita mau dibawa Tuhan masuk dalam perubahan, gunakanlah cara-cara yang baru. Industri aja udah 4.0 Bapak Ibu. Dunia marketing menurut Hermawan Kertajaya sudah 4.0. Kenapa anak Tuhan gak 4.0? Nah, in order to be irreplaceable, one must always be, ada gambarnya? Orang yang saya paling suka, Michael Jordan. Digantikan. When we are talking about soccer, we are talking about David Beckham. When we are talking about basketball, we are talking about Michael Jordan. Kenapa? Mereka nggak bisa digantikan. Kenapa mereka nggak bisa digantikan? Karena mereka itu bermainnya dengan cara yang Jordan kalau slam dunk itu selalu lidahnya keluar gitu kayak Venom. Itu membuat sesuatu yang tim bulu tangkis kita baru menang Thomas Bapak Ibu setelah 19 tahun nggak menang. Apakah kurang? Apakah yang dulu nggak jago? Dulu jago. Tapi yang kali ini main dengan cara yang berbeda. Metodenya beda. Makanya jangan fokus dengan cara yang lama. Makanya kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan fokus dengan cara yang terakhir. Kita mau iman produktif, kita atmosfer cepat, metodenya baru. Yang terakhir. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu apa? Kembali dengan matanya sudah melek. Berarti waktu dia pergi ke kolam itu matanya sudah melek belum? Belum. Berarti waktu dia pergi itu dia ikutin arahannya Tuhan, sudah mengalami transformasi belum? Belum. Tapi justru dalam perjalanannya waktu dia lagi jalan itu, imannya itu digembleng. Imannya dilatih, imannya itu diatur oleh Tuhan untuk jadi produktif. Malu gak Bapak Ibu? Malu lah, itu mukanya penuh ludah, penuh tanah. Matanya tuh dicoret pakai tanah gitu loh. Nah ibu-ibu kalau makan Padang, kuahnya tetes saja kena di baju. Minta pulang, ganti baju. Lah kenapa? Gak mau jalan lagi, aku mau pulang. Lah kenapa ini bajunya ketetes? Tadi kita pakai tisu basah, gak mau pulang. Aku gak mau pergi kalau gak pulang. Saya tahu karena saya punya iman. Solar saya sering habis karena aku mau pulang. Itu loh mukanya dicoret, jorok, bau. Tapi waktu dia berjalan ke kolam itu, imannya dilatih, imannya digembleng, imannya dipaksa untuk produktif. Pak, Bu, waktu engkau dalam masuk masa di mana imanmu mau dipaksa untuk produktif, engkau dibuat malu sama Tuhan, tapi engkau dibahkan. Amin. Jadi jangan takut. Makanya kita harus ikuti arahan. Amin. Stephen R. Covey bilang begini, ini terakhir.
Most people do not listen with the intent to understand. Most people listen. Waktu kita mendengar, lebih banyak kita dengar untuk ngejawabin orang. Tapi hal ini kita mesti berubah. Waktu kita dengar, diam, dengarkan Tuhan. Tujuannya itu untuk mengerti apa maksudnya. Jangan kita doa itu ngajarin Tuhan, kurang ajar itu. Marilah kita hidup, diam dan mendengarkan untuk mengerti arahan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Itu Tuhan kepala kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan. Tidak akan ada pernah waktu yang cukup untuk kami mengerti hatimu. 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 20 tahun, 200 tahun pun gak cukup untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dan harus kami kerjakan. Biar di waktu yang singkat ini kami belajar bagaimana punya iman yang produktif. Bagaimana kami belajar menaruhkan hidup kami di atmosfer yang tepat. Memiliki metode yang baru dan mendengarkan arahan-Mu. Ampuni kami kalau kami sering gagal paham dengan apa yang Tuhan mau, menyalahkan keadaan, tidak memperhatikan hal-hal yang kecil dan sederhana. Berdoa untuk gereja ini di bawah pimpinan Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto, semua impian, cita-cita, harapan gereja ini untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Tuhan kami kaya, Tuhan kami mampu, oleh karena itu kami serahkan hidupnya, hidup hamba-hamba-Mu, para imam musik, worship leader, singer, semua ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya apa yang dicita-citakan tahun ini, ibadah tempat ibadah yang baru, sebuah sistem pelayanan yang baru, alat-alat yang baru, jemaat yang baru, hamba-hamba Tuhan yang baru, kasih Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru, disiplin yang baru, semuanya Tuhan limpahkan atas gereja ini. Kami mau bilang gereja ini milik-Mu. Gereja ini milik-Mu. Gereja ini Pak Paulus, karena itu kami mau tunduk, mau belajar, mendengarkan, mengerti arahan-Mu atas hidupnya pada kami. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku katakan sama-sama, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Aku percaya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, aku percaya. Haleluya. Ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang mengalami persoalan Tuhan beri jalan keluar dalam nama Yesus. Oh, Ramasya. Sebelum kita doa berkat, saya ingatkan bagi saudara-saudara semua yang mau mempersembahkan kolekte ataupun yang mau mengembalikan persepuluhan, saudara bisa melihat di QR di monitor saudara atau yang di tempat ini, amplop-amplop sudah disiapkan, saudara bisa kembalikan semua. Kita berdoa, Tuhan berkati kami, persembahan, kolekte ataupun perpuluhan yang dikembalikan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini, kembalikan lipat kali ganda untuk jemaat-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saatnya kami membuka kedua tangan kami tengadahkan wajah kami minta Tuhan berkati kami sebelum kami tinggalkan tempat ini.
sebelum yang live streaming juga mengakhiri ibadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan jemaat IHK, sahabat IHK, dimanapun Anda berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.